Di dalam kitab Matnul Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari menjelaskan wusul kepada Allah menurut pandangan ahli thariqah. Beliau menyatakan wasuluka ilallah wusuluka ilal ilmi bihi wa ila fajadda rabbuna an yattasila bihi syai'un aw yatisilla huwa bisyai'in. Sampainya kepada Allah berarti sampaimu kepada keyakinan kepadanya. Dan bila demikian, maka maha luhur Tuhan kamu apabila berhubungan dengannya atau berhubungan dia dengan sesuatu. Menurut pengertian seorang banyak ahli thariqah, pengertian usul atau sampai kepada Allah itu adalah melihat Allah dengan mata hatinya, dengan basirah yang dengan penglihatannya ini ia sudah merasa yakin, ainal yakin, dan hakul yakin akan adanya keberadaan Allah. Hal ini berbeda sekali dengan penglihatan mata lahir yang apabila dalam melihat Allah masih memerlukan bukti-bukti. Kadang pula lebih sulit mencari mursyid daripada mencari Allah. Ini sudah terbuktikan pada saat setelah berpulangnya Pangersa Abah Anom. Sampai sekarang pun kalau Allah tidak berkehendak, mereka tidak akan mendapatkan mursyid penerus daripada Pangersa Abah Anom. Ataupun bagaimana wusul kepada Allah dengan dalil-dalil. Kadang-kadang kita melihat yang bisa mengusulkan kita kepada Allah dengan dalil-dalil yang mereka punyai. Bukan berdasarkan bahwasannya seseorang yang sudah diberikan kemampuan, seseorang yang sudah dipegang tongkat estafet oleh guru sebelumnya, itulah yang meneruskan ajaran. Apabila semakin hari penglihatan mata hati dalam melihat Allah itu semakin kuat, maka berarti orang tersebut telah usul atau sampai kepada Allah. Dan selanjutnya seluruh ahli waris thariqah dalam hal ini para salik bahwa usul itu mempunyai beberapa tingkatan. Apa tingkatan daripada usul tersebut? Tingkatan yang pertama yaitu meyakini bahwa tidak ada satupun pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang kecuali Allah lah yang telah mengerjakannya. Sehingga ia akan keluar dari pengaturan dan usahanya. Hal tersebut bahwasannya di dalam kitab Fadhailus Suhur dikatakan fana isyih. Bagaimana setiap af'al atau pekerjaannya itu bukan pekerjaan seorang murid atau seorang salik, tapi pekerjaan daripada gurunya yang sudah diberikan wewenang untuk melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Maka sesungguhnya
kita semua ini ibarat badan yang sudah dimasuki ruh yang dipegang oleh dalangnya. Dikala start awal, kita dihidupkan kembali untuk hidup selamanya dengan talqin zikir ini, maka sesungguhnya kita sudah tidak punya apa-apa. Perniagaan yang kita lakukan, jual beli kepada Allah, semuanya adalah milik Allah. Semua adalah milik orang yang sudah diberikan mandat oleh Allah. Maka apapun yang kita kerjakan, itu bukan pekerjaan kita, tapi pekerjaan Allah. Tapi sekarang masih ada yang mengaku-ngaku, ini loh pekerjaan saya. Ini loh apa yang sudah saya lakukan dengan karya saya. Padahal kalau kita selidiki apa yang nanti yang kita bawa nantinya di hadapan Allah. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Tingkat yang kedua adalah meyakini akan terangnya sifat-sifat Allah. Sehingga hatinya akan merasa tentram dalam menghadapi apapun juga ujian, cobaan yang Allah berikan di atas dunia yang fana ini. Bila kita mengkaji sifat-sifat Allah, sifat yang 20 wujud kidam bako mukhalafatul lil khawaditsi sampai seterusnya. Allah itu berwujud. Bagaimana wujud Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak serupa dengan makhluk, tapi Allah berwujud. Bagaimana wujud Allah? Ditunjukkan dengan sifat-sifat. Atau ada yang mengatakan begini, qulubul mu'min baitullah. Hati orang mukmin adalah rumahnya Allah. Ada yang bertanya, berarti Allah berdiam di kolbu tersebut. Apa yang harus kita jawab dengan pertanyaan itu? Berarti Allah bertempat. Tempatnya apa? Di kolbu kita. Benar menurut pemikiran orang awam. Tidak tepat menurut pemikiran orang yang sudah bertasawuf. Tapi tidak benar untuk orang-orang yang bertorikoh. Kenapa? Secara syariahnya seperti ini. Bila ibu bapak atau ikhwan akhwat punya peliharaan bebek. Bebek itu pasti masuk ke dalam kandang. Pertanyaannya, apakah si pemilik bebek akan tidur di kandang bebek tersebut? Pasti tidak. Begitulah Allah. Dimanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Cuman Allah berikan kepada kita ada satu inti daripada tubuh kita yang bisa untuk berkomunikasi, yang bisa untuk memberikan cahaya kepada kehidupan kita, yaitu kolbu. Agar kolbu itu bisa berinteraksi. Diibaratkan HP itu harus ada kartu chipnya. Apa kartu chipnya? Baik dari seluler Telkomsel, IM3, dan segalanya. Maka kartu itu dinyatakan sah bila masuk ke dalam HP tersebut. Apakah berfungsi? Belum berfungsi. Kalau tidak ada pulsa atau kuota. Kalau ada pulsa atau kuota, maka mereka akan berfungsi. Begitu pula dengan manusia. Manusia diberikan namanya tubuh. Tubuh itu ada chipnya, yaitu kolbu. Kolbu itu bisa berkomunikasi kalau melalui talqin. Maka itu yang bisa mengusulkan kita salah satunya kepada Allah dengan proses talqin tersebut agar kita bisa berkomunikasi, kita bisa berhubungan dengan Allah, bisa berhubungan dengan manusia dengan hati-hati yang sudah disirami cahaya ilahiyah.
Tingkat ketiga dalam usul adalah yaitu meyakini akan adanya makom fana di mana di dalam hatinya telah terkandung cahaya-cahaya yakin dan musyahadah sehingga segala sesuatu yang ada di hadapannya menjadi hilang. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang diberikan oleh guru kita dengan keyakinan yang kuat, ainal yakin yang kuat, dan hakul yakin yang kuat, maka Allah titipkan bersinarlah semuanya di dalam hati kita untuk senantiasa hati ini tidak terisi oleh sebab atau akibat, benar atau salah, tapi kita meyakini hati kita mengucapkan, menyebutkan, mengingat namanya agar dimanapun berada kita selalu konsistensi bisa berhubungan dengan pencipta, dengan yang mempunyai alam jagat raya semesta ini. Andaikan kita mengatakan kita mempunyai apa-apa, maka ada ayat yang mengatakan walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan kepunyaan Allah lah seluruh langit dan bumi. Tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi punya Allah. Apa yang kita punya? Kita hanya dipinjamkan oleh Allah. Jasad ini fana, ruh itu bako. Maka di mana jasad itu fana, maka bagaimana ruhnya itu bako? Maka mereka harus betul-betul mengetahui inti. Kulli ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi ila qalila. Ruh itu urusan Tuhan, tapi hanya sebagian kecil yang Allah beritahu. Sebagian kecil menurut manusia yang Allah berikan pasti besar. Maka bagaimana kita mengenali ruh-ruh kita, hati kita yang senantiasa dapat berpendar, berzikir, ingat kepada Allah dimanapun, kapanpun kita berada. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Jadi kalau ada seseorang yang ingin membuktikan adanya Allah, hendaknya ia memandang sesuatu yang ada di hadapannya. Kemudian gunakan akal dan hati dan rasa yang sehat untuk merenungkannya. Maka pada saat itulah hati akan mengakui adanya Allah sebagai penciptanya. Maka berhubungan dengan itu bagaimana mengakui adanya Allah sebagai penciptanya, persoalan-persoalan tersebut harus diungkapkan. Yang pertama, percaya dan mengakui adanya Tuhan. Yang pertama kali harus dipercaya dan diakui oleh orang-orang mukmin adalah tentang adanya Tuhan. Di dalam Al-Quran yang sudah tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang adanya Tuhan. Di antaranya dalam surat As-Saddah ayat 4. Yang Allah artikan seperti ini. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Tidak bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun. Dan tidak pula seorang memberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Seandainya saja di antara yang kata belum merasa yakin dan puas dengan keterangan Al-Quran, maka cobalah kita ke atas puncak gunung, ke tepi pantai, atau layangkan saja pandangan mata kita ke atas langit yang cerah, yang di sana bertaburan bintang-bintang dengan kegemerlapannya. Kemudian pikirkan dan renungkan semua itu dengan menggunakan akal yang sehat dan hati yang bersih
dan rasa yang menghadap kepadanya. Niscaya pemikiranmu akan sampai pada satu kesimpulan bahwa semuanya itu tidak akan pernah ada atau tidak akan pernah tercipta tanpa adanya keberadaan dia dengan kekuasaannya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, membuktikan adanya Tuhan di tempat yang ramai. Maka guru agung kita menerangkan suhudul kasroh bil wahdah. Lihat yang banyak, jangan lupa yang satu. Suhudul wahdah bikasroh. Dikala kita melihat yang satu, jangan lupa yang banyak. Bagaimana seseorang membuktikan adanya Tuhan di tempat yang ramai? Membuktikan adanya Tuhan di tempat yang sunyi sudah kita buktikan di atas yang kita sampaikan, barusan yang saya sampaikan. Dan kini kita akan membuktikan sekali lagi di tempat keramaian. Coba kita pergi ke suatu keramaian di sekitar Anda, baik mall, baik pasar, tempat-tempat penunjukan ke pusat-pusat perbelanjaan dan sebagainya. Maka di sana akan mendapat berbagai macam bentuk wajah, berbagai bentuk tubuh, berbagai macam watak, dan sebagainya dari para pengunjungnya. Yang satu sama lain tidak ada satu pun yang sama. Kalau di antara mereka ada yang merupakan saudara kembar, maka telitilah. Sekali lagi pasti masih ada perbedaan walaupun itu hanya sedikit. Maka dari pemantauan penglihatan kita di tempat keramaian akan timbul pertanyaan. Bagaimana dan siapakah yang bisa menciptakan berbagai macam bentuk wajah, bentuk tubuh, watak manusia yang sekian banyaknya. Lalu bayangkan pula juga berapa banyak jumlahnya penduduk dunia ini, agamanya berbeda-beda, keyakinannya berbeda-beda, tujuannya berbeda-beda, keinginannya berbeda-beda. Siapakah yang menciptakannya? Dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan tersebut. Ada yang hobinya olahraga, ada yang hobinya membaca, ada yang hobinya merenung, ada hobinya menyendiri, dan macam-macam segala. Maka pertanyaan, siapakah pencipta daripada semua itu? Maka bagi yang berakal sehat dan mau menggunakan dengan baik kolbunya dan rasanya, niscaya ia akan mendapati satu kesimpulan bahwa yang menciptakan semuanya itu adalah yang Maha Pencipta. Dan siapa lagi yang Maha Pencipta itu kalau bukan Allah Azza wa Jalla. Kenyataan ini dipertegas dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Had ayat 73. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu serukan selain Allah itu sekali-kali tidak akan dapat menciptakan seekor lalat pun. Walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Maka bersyukurlah kita sudah yakin, ainal yakin dan hakul yakin bahwasannya tanpa ada orang yang mendapatkan cahaya ilahiyah yang diberikan mandat di muka dunia ini untuk memegang, menggenggam ruh-ruh manusia pada zamannya, kita akan tersesat. Bersyukur dengan Allah jadikan satu manusia di alam jagat ini yang bisa menghantarkan kita untuk mengetahui diri kita, mengetahui Tuhan kita, dan mengenalkan kita kepada ciptaan-ciptaannya. Agar semua bersinergi, semua berkolaborasi untuk menciptakan keramahan, untuk menciptakan keharmonisan, untuk menciptakan keadilan, untuk menciptakan keamanan, yang tujuannya semua untuk beribadah kepada Allah. Semoga kita selaku ikhwan wal akhwat
makin mampu untuk melakukan itu. Paling tidak semampu kita untuk melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh guru kita, menjauhi larangan Allah, dan menjauhi segala apapun yang sudah dinyatakan oleh guru kita. Kita riyadhah dimanapun kita berada. Kata Sayyidina Ali, kun tolibal istiqomah, la tolibal karomah. Kamu jangan jadikan semua itu untuk mencari karomah, tapi kita mencari keistiqomahan. Bagaimana kita bisa menjalani, menapaki amalia-amalia yang telah diberikan Allah melalui guru kita, agar kita semua menjadi orang-orang yang istiqomah, agar senantiasa dapat diusulkan kepada Allah, dan akhir perjalanan kita menjadi wa'atini ma'aka abadan. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.